Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali. Pagi ini saya mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Di dalam dunia ini, kita ini terikat oleh kewajiban dan hak, saudara. Dan yang sering kali menjadi permasalahan adalah karena kita lebih suka menuntut hak-hak kita daripada kewajiban kita. Nah, ini sebabnya ada begitu banyak permasalahan di dalam dunia ini, hubungan kerja antara perusahaan dan buruh, bahkan antara negara dan masyarakatnya. Kita tahu demo-demo terakhir ini, demo-demo ya, cipta kerja, itu juga oleh karena orang-orang yang menuntut haknya, saudara. Tapi seringkali melupakan kewajibannya, melupakan bahwa ada satu sinergi, satu ketergantungan yang seharusnya saling menguntungkan antara pengusaha dan buruh, antara perusahaan dan buruh, saudara. Tanpa buruh memang perusahaan tidak bisa berjalan, tapi juga buruh membutuhkan perusahaan. Jadi seharusnya buruh itu lebih memperhatikan kewajiban daripada hak. Kenapa? Kalau menuntut hak-hak terus, sedangkan kita tahu ya, Indonesia ini minta maaf ya, sangat rendah produktivitasnya, saudara. Juga kita kalah dalam banyak hal ya, bukan hanya produktivitas, SDM ya, kemampuan kerja dan lain-lain ya, dan apalagi perizinan, wah di Indonesia ribet sekali ya. Ini yang kadang-kadang lupa saya kira lupa diperhatikan oleh para buruh ya. Jadi kalau kita daya saing kita di Asia kita sangat rendah, saudara. Jadi oleh karena perizinan, birokrasi yang berbelit-belit ya, banyak pabrik-pabrik yang sudah memindahkan. Waktu Cina kemarin, pabrik-pabrik Padangkang dari Cina, pemerintah kita berpikir bahwa pabrik-pabrik itu akan dialihkan di Indonesia. Salah, mereka lari ke Vietnam, saudara. Ya, Vietnam itu tidak pernah ada demo, lalu upah buruh sangat rendah, dan jarang sekali cuti-cuti. Wah, Indonesia ini buruh dikit-dikit minta cuti ini, cuti itu. Produktivitas kita sangat rendah, daya saing kita sangat rendah. Ya, mohon para buruh ini bukan hanya memikirkan kepentingannya saat ini, tapi juga mementingkan kepentingan anak cucu kita. Ya, anak cucu kita akan sangat kesulitan nanti. Dan kemudian yang kedua, jangan lupa kita sedang masuk di dalam era robotik, saudara. Ya, banyak tenaga buruh di pabrik-pabrik yang saat ini sudah menggantikan tenaga manusia dengan buruh. Nah, jadi tenaga manusia dengan robot, saudara. Nah, ini harus kita perhatikan juga para buruh ya. Jadi jangan hanya sekedar menuntut hak, tapi produktivitas kita sangat rendah. Nanti saudara bisa digantikan oleh robot-robot. Kasihan loh anak cucu kita. Makanya dorong anak-anak itu untuk bersekolah pinter-pinter, mendalami elektronik ya terutama, ya mendalami robotik dan lain-lain. Kita ini sudah masuk dalam era robotik, era A1 ya. Apa itu?
bahasa Inggrisnya artificial intelligence ya, intelijensi tidak tahu saya apa itu, ada intelijensi robot atau intelijensi kemampuan ini ya, komputer ya, wah sudah canggih sekali ya. Nah, saudara, apalagi kita sebagai pengikut Yesus, orang yang bersedia mengikut Yesus itu harus sadar, saudara, ya, sadar apa? Bahwa kita nggak bisa menuntut hak-hak kita. Kita seringkali mengabaikan kewajiban. Kenapa banyak sekali masalah di dalam kehidupan kita? Udah mengiring Yesus, melayani Yesus, tapi kok tidak dapat sukacita, tidak dapat damai sejahtera, tidak merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan. Jadi anak Tuhan tapi hidupnya penuh dengan persungutan, keluhan, suka posting-posting hal yang suka membuli orang lain atau memostingkan penderitaannya, masalahnya, permasalahan dengan orang lain, sulit untuk mengampuni, sulit untuk mengasihi, sulit untuk berbagi. Kenapa? Karena kita juga lebih suka untuk mempertahankan hak-hak kita. Dalam arti kata lain, kita mempertahankan nyawa kita, mempertahankan ego kita. Saudara, mari kita sadari ini. Kalau engkau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau mau mengakuinya sebagai Tuhan dan menerimanya di dalam kehidupan, maka kehidupan kita nggak bisa lepas dari kewajiban kita sebagai orang percaya, apa itu? Pikul salib dan menyerahkan hak kita, hak hidup kita kepada Tuhan. Bukan Tuhan mau memperbudak kita, seperti kata ada teman yang jadi mualaf itu, bahwa kita diperbudak Tuhan yang salah. Keliru dia kalau selama ini dia menganggap, selama dia mengikut Tuhan, dia anggap hidupnya diperbudak, ya memang lebih baik dia keluar kalau dia tidak menyadari itu. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan memperbudak hidupnya. Itu Yesus sendiri memberikan perumpamaan kepada kita tentang anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu yang lari, ya, meminta haknya, lari dari rumah, tapi kemudian dia sadar, dia dipulihkan. Tapi anak sulung tetap bekerja di rumah, malah merasa juga kehilangan hak-haknya. Nah, dia bilang sama bapaknya, "Bapak, untuk anak yang sudah memboroskan harta kekayaan Bapak, menghabiskannya dengan pelacur-pelacur, tapi dia kembali Bapak menerimanya, bikin pesta, sedangkan aku yang selama ini bekerja keras, tuh Bapak tidak memberikan anak lembu untuk aku." Loh, bapaknya bilang apa? "Loh, semua yang ada di dalam rumah ini ada di bawah kuasamu." Nah, jadi ada banyak anak-anak Tuhan, banyak pengikut Yesus melupakan itu. Mereka bekerja keras, tapi ya seperti saya bilang, seringkali juga karena salah menerima pengajaran, yang ngajar yang keliru. Oh, dari kecil dicekokin, jadi anak Tuhan harus baik, harus begini, harus begitu. Banyak berdoa, banyak berkat, banyak ibadah, banyak rajin ibadah, diberkati, kembalikan perbulan diberkati. Nah, ini. Jadi kita seringkali justru diajar di sekolah minggu untuk memperhatikan hak-hak kita. Kita melakukan kewajiban-kewajiban kita oleh karena untuk memperoleh hak kita. Itu keliru menurut saya. Yesus sudah mati untukmu. Firman Tuhan dikatakan, "Adapun hidup yang kumiliki ini bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku." Ya, kita ini milik Yesus, yang harus hidup dengan tujuan dan rencana Yesus. Kita ini orang sudah diperdekakan, bukan diperbudak lagi oleh dosa. Tetapi selama kita menuntut terus hak kita, arti kita menuntut untuk ego kita, harga diri kita, ya, kita akan sulit untuk menemukan damai sejahtera sukacita di dalam pengiringan kita kepada Yesus. Mari belajarlah untuk melepaskan hakmu, melepaskan egomu. Ada hamba Tuhan yang bilang sama saya, itu harga diri. Ya, dia ada berapa teman itu bermasalah dengan sinodenya itu. Ada 2 teman yang menuntut ke pengadilan, itu haknya. Saya nggak salah, harga dirinya. Habis ratusan juta, baik sinodenya, baik dia. Yang senang ya para pengacara, saudara, ya toh, dapat duit banyak, nggak ada harga pelayanan itu. Ngomong kosong aja, saudara. Ratusan juta. Lah, tapi begitu diminta bantuan untuk pelayanan, untuk hamba Tuhan yang kesulitan,
ngomongnya macam-macam, susah mau keluar duitnya. Tapi untuk mempertahankan hak, mempertahankan egonya, wah, ratusan juta berani keluar. Ya ini. Kadang-kadang kok sayang uang ratusan juta, ada teman katakan urusan pengadilan itu hampir dihabis hampir 500 juta. Sayangnya. Kalau buat bangun gereja di desa-desa itu loh. Bantu teman ini ada teman di Aceh sana butuh bantuan sepeda motor butuh 4 juta. Dapat berapa motor? Saya kan untuk bantu hamba-hamba Tuhan di desa-desa itu, saudara ya. Ya, saya aja tidak punya motor sekarang ini. Habis kredit motor saya kasih hamba Tuhan. Tapi yang dekat-dekat sini yang butuh saya kasih. Sekarang tidak punya motor saya. Ya, tapi itu bukan masalah buat saya. Ya, ya. Kalau mau temui sukacita damai sejahtera di dalam Yesus, beranilah untuk menyerahkan nyawamu. Beranilah untuk melepaskan hakmu. Ya. Itulah inti kekristenan, inti kita mengiringi Yesus saat kita menjadi murid Yesus. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus siap memikul salib, menyangkal diri, menyangkal hak kita, saudara. Selama kita masih mempertahankan hak kita, mempertahankan ego kita, mempertahankan harga diri kita, kita akan merasa hari-hari kita akan dipenuhi dengan pergumulan, saudara. Kita akan merasa ikut Tuhan itu seperti diperbudak, ya, lakukan itu supaya diberkati, supaya Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Makanya banyak orang Kristen suka mengeluh, memposting di Facebook seolah-olah Tuhan baca Facebook kita. Ya, Tuhan nggak baca Facebook, orang-orang lainnya akan baca Facebook. Jadi mari lepaskan hakmu. Ketika orang menyakiti hatimu, ketika orang melukai hatimu, ampuni mereka. Ampuni, lepaskan hak itu. Ya. Engkau sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Yesus yang menjadi pemilik hidupmu. Ya. Tidak usah minta pembelaan Tuhan. Tuhan pasti bela hidupmu. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti berkati. Tuhan akan berikan kau kreativitas dan inovasi dalam setiap usaha dan pekerjaan. Ya. Jadi mari belajarlah untuk melepaskan hakmu. Engkau sudah tidak memiliki harga diri itu. Yesus yang memiliki harga dalam hidupmu. Yesus yang paling berharga dalam hidupmu. Jadi serahkan semua hal di dalam tangan Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan masalahmu, lakukan kewajibanmu, ya. Tapi saya selalu juga katakan itu bukan kewajiban lagi, tapi kita melakukan oleh karena cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, ya, dan kasih kita juga kepada sesama kita. Karena kalau engkau mengasihi Yesus, engkau akan mengasihi sesamamu. Kalau engkau mengasihi Yesus, maka engkau akan berbuat baik kepada semua orang. Karena itu yang Tuhan inginkan ada dalam hidupmu. Memberikan pengampunan kepada mereka yang melukai hati kita, merugikan kita. Teruslah berbuat baik meskipun orang terus menekan kita, ya, seperti tetangga saya yang suka buang-buang sampah itu, ya. Sudahlah, dia tetap buang sampah di halaman saya dan saya tetap membersihkannya. Tidak usah marah-marah ke sana, tidak usah bersungut-sungut untuk itu, saudara. Ya, saya sering kali bilang, kok orang cemburu sama orang yang nggak dapat apa-apa, orang cemburu kok orang sama dapat yang nggak dapat upah. Seringkali orang bilang, saya sudah bekerja keras kok dia yang dapat pujian. Itu pujian basa-basi, saudara, tapi upah saudara terpelihara di dalam tangan Tuhan. Jadi kok malah cemburu orang yang nggak dapat apa-apa, orang yang cuma dapat basa-basi, dapat maaf kentut. Dapat kentut saja, saudara. Itu pujian hanya seringkali jadi kentut, saudara, ya. Harum di depan tapi bau, ya kan. Nah, itu seringkali pujian tuh gles darum tapi bau. Ya, puji Tuhan. Jadi marilah, ya, itu Ibu Teli, kita bersyukur dalam segala hal. Ya benar, bersyukurlah dalam segala hal, ya. Percayalah, kau akan menikmati, merasakan kebaikan dan kemurahan dalam hidup kita. Kalau kita berani melepaskan hak-hak kita, melakukan kewajiban kita, itu bukan sebagai sebuah kewajiban untuk mendapatkan hak, tetapi sebagai bukti bahwa Yesus hidup di dalammu. Bukti bahwa engkau mengasihi Yesus, engkau mengasihi Bapa kita. Seperti saya katakan, kita beribadah, itu lakukanlah karena engkau mengasihi Tuhan. Satu wujud bukti engkau mengasihi Tuhan. Engkau menabur, berbuat baik, mengembalikan persepuluhan kepada gembalamu, itu bukti dari engkau mencintai gembalamu dan mau berbagi kehidupan dengannya. Kau bukti engkau mencintai hamba-hamba Tuhan, kau mendukung pekerjaan Tuhan di mana-mana, ya, terutama mereka yang melakukan hal yang benar. Mari, saudara, ya, kalau mau bantu itu hamba Tuhan di Aceh, di
dia butuh 4 juta. Saya mau bikin basar itu, ya, untuk menambah mencarikan dana untuk hamba Tuhan di Aceh ini. Bukan dari gereja kami, dari di GKSI ya. Tapi saya ingin mendolongnya karena saya melihat di Facebook pelayanannya luar biasa. Seorang anak gadis muda yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Sampai bertemu esok hari kembali di dalam perenungan kita di dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa. Dan saya percaya sepanjang hari ini Tuhan akan menuntun saudara, memimpin, sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang kau kerjakan dalam hidupmu akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya.